Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Selamat siang buat Ken Lazuardi. Saya panggilnya Ken aja atau Bro Ken gitu ya. Selamat datang di Iya, ini acara podcastnya kita bareng Palembang Express, My Office dan Palembang Express yang kita sebut yang namanya Povpress. Nah, kali ini kita bincang-bincang santai aja. Kita pengen tahu sih, kira-kira karena Ken juga nanti kenali diri kerja di salah satu startup Dekakon yang ada di Indonesia. Nah, kita pengen tahu di eranya new normal ini maupun nanti di era sebelumnya, sebelum new normal kan ada PSBB, ada beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini apa yang sudah dikerjakan oleh tim perusahaan Dekakon. Nanti Ken aja yang ngomong Dekakonnya siapa karena biar Ken yang jelasin gitu ya. Jadi kita ngobrol lebih ke arah perannya seorang bukan seorang tapi lebih kepada perusahaan startup dalam menangani atau membantu tanda kutip ya kita bilang melawan COVID-19 seperti itu Ken. Nah boleh Ken kenali diri dulu deh Ken, posisinya siapa, namanya di mana dan sekarang sibuknya apa gitu biar teman-teman yang dengar nanti bisa tahu dan bisa kenalan lebih lanjut. Silakan Ken. Thank you Bro Jos. Wah, baru sekali nih podcast dengan CEO My Office. Ya, salam kenal. Perkenalan lagi, saya Ken Lazuri Syarlubi. Saya sebagai Government Relation di Regional South of Sumatera. Jadi di Regional South of Sumatera itu ada dibagi 5 provinsi. Kita masuk di Provinsi Sumsel, Babel, Lampung, Jambi, dan Kepulauan Riau. Jadi di sini kita membaginya di regional. Ada juga regional di East Java, regional East Indonesia. Saya di Government Relation untuk di wilayah South of Sumatera. Jadi Sumatera bagian selatan. Di sini peran saya sebagai Government Relation itu jembatan antara perusahaan dan pemerintah. Karena di sini di era sekarang sebelum COVID atau selama COVID dan setelah COVID, kita sepertinya diwajibkan untuk jalan berbarengan, beriringan apa yang bisa di-provide oleh kita sebagai perusahaan dan apa yang dibutuhkan oleh dari pemerintah. Karena di sini pemerintah dan swasta itu berjalan beriringan untuk menciptakan dampak sosial. Dampak sosial yang bisa diciptakan itu dari perusahaan yang saya bawa dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Gojek. Kita ada 2 perusahaan di bawah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu pertama PT Dompet Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia. Itu sebenarnya satu entitas biasa dikenal dengan Gojek. Kalau Dompet Karya Anak Bangsa itu pasti familiarnya dengan GoPay. Situ. Jadi tugas saya adalah government relation, jembatan antara Gojek, GoPay, representatif dengan pemerintah. Di sini emang selama COVID banyak sekali penyebaran. Awalnya di Indonesia itu di Depok, terus kemudian tersebar luas di Sumatera Selatan. Sangat mengejutkan. Kita tetap berharap semoga semuanya baik-baik aja ya. Bro Jos ya, semoga nggak lebih tersebar lagi dan sampai saat ini statusnya orange. Sebelumnya PSBB Palembang sudah menerapkan pencegahan untuk penyebaran. Pencegahannya itu dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Itu kita alhamdulillah turut berkontribusi dan berpartisipatif untuk programnya pemerintah karena memang nggak bisa berjalan berbarengan, semua elemen harus masuk. TNI, Polri, masyarakat pada umumnya, perusahaan swasta itu harus membantu buat menekan. Ya semoga aja lah kita semua aman. Oke. Ini menarik kan. Soalnya ini berkaitan dengan ya kita tahu Gojek ya perusahaan yang banyak sekali mitranya, banyak sekali juga drivernya, bukan hanya dari driver tapi juga dari dampak-dampak karena COVID juga berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan gitu. Nah selama COVID-19 antara perusahaan Gojek dengan pemerintah itu apa aja yang sudah dilakuin Ken untuk membantu dalam pencegahan COVID-19 ini? Apa step-stepnya dan apa inovasi yang dibuat oleh Gojek dan juga pemerintah berkolaborasi melakukan terobosan apa gitu kan? Oke. Ya, alhamdulillah kita memang berdampak sekali pada sosialnya di masyarakat. Di regional Sumatera selalu menjaga kerjasama sinergisitas biar bisa berjalan beriringan. Kalau secara keseluruhan di regional yang sudah kita lakukan dibantu dengan rekan-rekan dari
regional di Sumatera Selatan, di distriknya Lampung, Batam, Jambi. Itu untuk di Lampung kita kerjasama dengan Gubernur Lampung untuk pengiriman tanpa melibatkan kerumunan banyak. Jadi Provinsi Lampung itu memberikan paket subsidi sembako untuk masyarakat. Di harganya 100.000, tapi didiskon jadi 45. Itu memang lumayan, tapi nggak boleh diambil langsung karena menghindari kerumunan. Partnership kita dengan pemerintah Provinsi Lampung itu mengirim dengan menggunakan GoShop. Jadi ada fitur kita GoShop, kita bantu pengirimannya lewat situ. Kalau untuk di Batam, di Provinsi Kepri itu kita partnership dengan Disperindak Kota Batam. Ada pasar, di mana pasarnya itu menghindari kerumunan, kita memanfaatkan fitur GoSend dan GoShop. Ini memang untuk pengantaran bekerja sama dengan Dinas Perindak dan pasar mama punya swasta, untuk pengantaran kita bisa provide di situ. Spesialnya untuk Palembang, ini agak besar kita terlibat di dalam PSBB dan sebelum PSBB, bahkan nanti setelah ini normal kita berharap kita bisa tetap terlibat untuk menjaga COVID. Salah satunya itu sebelum PSBB kita memang berinisiatif membuat posko aman. Jadi posko amannya itu kita sebar di 5 titik. Ada 5 titik untuk driver, bisa temperatur cek, kita bagikan masker, kita bagikan hand sanitizer, biar drivernya bisa melayani permintaan dari para konsumen. Terus titiknya di 5 itu tersebar. Ada kerjasama dengan pemerintah kota di Kecamatan Seberang Ulu 1. Pak Camat, Pak Hijrun sangat apresiasi sekali dan bisa membantu kecamatan, jadi sehingga kita membuat posko aman. Masyarakat pun bisa mengecek temperatur dan meminta penyemprotan desinfektan di situ. Itu untuk di sebelum PSBB. Dan selama PSBB, yang kita tahu ada 2 periode di PSBB Palembang, PSBB 1 dan 2, itu di masa sebelum Lebaran. Jadi pas Lebaran kita membantu posko Lebarannya Polres Tabes Palembang, itu di bawah Kasat Lantas Kusantyo, kita bantu posko Lebaran, posko Tupat namanya. Setelah itu baru penerapan sanksi di PSBB, kita support Dinas Perhubungan, kita membantu 5 titik di Dinas Perhubungan, bisa di Talang Jambi, Pasar Cinde, terus kemudian 3 titik lainnya sudah kita support. Saya nggak hafal. Nah, itu digunain buat membantu pemerintah kota, buat menerapkan ada peraturan dari wali kota untuk penerapan PSBB, kita bekerja sama di situ. Dan di sisi lain GoShop-nya dan GoSend, GoFood tetap berjalan seperti biasa. Ada partnership dengan Bulog, bisa beli paket sembako di Bulog dengan menggunakan GoShop, terus kemudian kita bisa membeli barang-barang makanan di pasar tradisional, bekerja sama dengan PD Pasar, itu menggunakan GoShop dan GoSend. Itu. Jadi kita emang menjembatani untuk menghindari kontak sosial. Oke, ini artinya ada beberapa elemen yang bekerja sama dengan perusahaanmu gitu ya, perusahaan Gojek gitu, dari pemerintah dan mungkin dari unsur-unsur lembaga yang lain juga, seperti tadi kau bilang ada kepolisian, terus juga ada dinas-dinas terkait. Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang gitu. Ini program apakah memang diinisiasi oleh lembaga terkait, atau memang ini program yang sudah memang dari perusahaan startup Gojek sendiri yang memang menginisiasi gitu. Jadi kita juga bisa tahu kan yang selama ini diterapkan itu adalah mungkin karena ada kerjasama bareng-bareng, membuat program bareng-bareng, atau ini diinisiasi dulu oleh satu lembaga atau diinisiasi dulu oleh Gojek. Nah, boleh dijelaskan Ken, awal mulanya itu diinisiasi oleh siapa gitu? Inisiasinya yang mengambil umpan pertama itu dari Dinas Perhubungan dan dari Polrestabes. Kita mendapat masukan, bisa nggak bantu. Terus kemudian internal Gojek di Palembang langsung diskusi, kita akan support dan kita memberikan tambahan-tambahan lagi. Jadi begitu diinisiasi dari mereka menunjukkan keterbukaan, langsung kita sambut. Dan saat kita sambut, kita tambahkan improvement. Seperti oke, boleh Pak, kita bisa bantu support masker dan support hand sanitizer. Itu kita berikan, terus kemudian mereka butuh support berupa tenda, kita provide. Titiknya dipindah, oke bisa kita provide. Di situ saling sinergi.
Jadi dengan ada satu permintaan ke kita, dimana sebelum permintaan itu terjadi kita selalu ngomong, ada nggak program yang bisa dikolaborasikan? Yaitu memang terbentuk karena masyarakat sendiri sih, Bro Jos. Oke, artinya sudah terbiasa lah ya, mungkin ekosistemnya antara Gojek juga dengan lembaga juga sering sudah bekerja sama, sehingga ketika ada suatu hal yang kayak gini kalian bersinergi menciptakan suatu inovasi gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan juga buat teman-teman yang ada di rumah juga yang nonton. Hasilnya kan pasti udah dievaluasi tuh dari sebelum PSBB, sekarang udah selesai PSBB, sekarang udah masuk era new normal. Dari semua yang dilakukan oleh Gojek dan elemen lembaga yang sudah terkait, itu gimana hasil evaluasinya itu Ken? Ada progres, ada sesuatu yang bisa menjadi dampak positif kah hasil dari kalian melakukan program-program yang sudah dijalankan? Silakan. Ya, untuk di PSBB tahap pertama mungkin perlu pembiasaan dari masyarakat kan, dimana pelayanan kita untuk GoRed belum bisa melayani masyarakat. Tapi di situ kita memutuskan untuk mengembangkan pemanfaatan lainnya dari GoSend dan GoFood. Jadi tetap bisa berjalan seperti biasa. Nah, terus kemudian untuk hasilnya di PSBB tahap pertama belum memuaskan sehingga diperpanjang ke PSBB tahap kedua. Dan alhamdulillah di PSBB tahap kedua kita dari zona merah masuk ke zona orange. Nah, perubahan zona tersebut itu menunjukkan hasil yang positif karena ada analisis dari gugus tugas dan rapat bahwa sudah penurunan zona dari merah ke orange itu lumayan bagus. Nah, di sisi itu setelah penerapan PSBB selesai, kita memasuki tahap penerapan protokol kesehatan, penerapan disiplin protokol kesehatan. Nah, dalam masa ini pemerintah kota belum menerapkan transisi ke new normal, sehingga masih menekankan kedisiplinan protokol kesehatan. Nanti bisa kita lihat seberapa signifikan nanti. Apakah lebih berdampak dari PSBB atau lebih berdampak yang pada saat ini. Oke, artinya belum menerapkan, berarti masih masa transisi lah ya gitu ya untuk ke new normalnya. Jadi dibikin disiplin tadi ya, disiplin protokol kesehatan gitu. Oke, ini menarik juga. Ini tadi kita ngomongin soal Gojek bersama dengan lembaga perusahaan gitu yang bersinergi menciptakan suatu inovasi atau program untuk melawan COVID-19. Nah, sekarang kita bergeser ke sektor dari internalnya Gojek sendiri nih. Ini menarik karena apakah nih Gojek juga sekelas Gojek, Dekakorn ada dampaknya nggak nih buat teman-teman yang ada di khususnya ya driver, khususnya juga di mitra Gojeknya yang lain, misalnya kayak UKM-UKM yang ada. Nah itu mungkin Ken bisa tahu datanya seperti apa. Itu seberapa besar dampaknya buat mereka selama COVID-19 ini berjalan, Ken? Ya, pertanyaannya menarik banget buat dibahas ya. Buat dampak, semua sektor di sini terdampak. Semua sektor dari pariwisata, perhotelan, terus perekonomian, UMKM yang kelas kecil atau menengah, hingga skala besar itu semuanya terdampak. Infrastruktur juga banyak acara-acara, terus turnamen atau kegiatan yang akan diselenggarakan rencananya tidak jadi, ulang tahunnya Sudirman Street cancel, terus ada reuni untuk ASN cancel juga. Ya itu terdampaknya di semua sektor ya. Dari semua sektor yang terdampak ya terlihat juga di GoRed belum aktif untuk saat ini. Jadi sehingga bisa disimpulkan dari semua sektor yang terdampak kita tetap memberikan yang terbaik. Untuk GoFood kita memberikan promo-promo. Jadi ada dicek di GoFood-nya ada promo untuk tetap melayani, terus untuk GoSend dan GoShop kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga bagaimana caranya jangan sampai yang terdampak tersebut bisa ke masyarakat langsung. Jadi sehingga kita membantu dengan promo-promo yang membuat masyarakat lebih proaktif untuk menjaga social distancing. Oke, tadi kan ada sebutin bahwa kalimat membantu untuk kepada driver-driver dan GoRed. Memang kita lihat dampaknya lumayan besar ya. Sampai kemarin ada teman-teman tuh membuat suatu poster gitu bahwa dukung ojol dan lain sebagainya. Itu memang memberikan salah satu perhatian gitu. Nah,
apa yang wujud nyata ya, lebih tepatnya wujud nyata yang dilakukan oleh tim Gojek sendiri untuk membantu nih para driver. Tadi kalau misalnya dari segi UKM itu mungkin ada promo-promo yang disubsidi ke mereka. Tapi kalau yang bagi si GoRide gitu ataupun si GoCar gitu ya, itu apa sih wujud nyatanya dari Gojek memberikan apa kepada mereka-mereka ini sehingga mereka bisa survive minimal gitu. Emang masa pandemi ini agak sulit ya, semua terdampak, semuanya sulit, tapi kita tetap ada semangat anak bangsa. Kita bisa harus melawan penyebaran COVID, kita harus bisa menekan. Ya, cara menekannya mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan. Kita membuat posko aman, kita melindungi driver kita memberikan hand sanitizer, masker, vitamin, kendaraan disemprot desinfektan. Itu salah satu bentuk yang real yang kita terapkan untuk driver kita. Di sisi lain, kita juga memberikan voucher tersebut untuk driver, jadi driver bisa membelanjakan, nominalnya lumayan. Jadi bisa dibelanjakan langsung ke Alfamart. Kita partnership dengan Alfamart dan alhamdulillah selama pandemi COVID ini layanan kita GoRide, tapi kita mengeksplor, kita membuka layanan baru. Ini difungsikan untuk kembali lagi menambah order dari mitra. Yang baru kita buka layanannya itu bisa dicek di aplikasi kita, itu GoMart. GoMart itu bekerja sama dengan Alfamart, jadi bisa berbelanja langsung ke via GoMart ke Alfamart. Jadi ada SKU, item-itemnya, terus dia di GoMart tersebut. Itu dari 3 step itu kita tetap terus mengembangkan. Di mana kita harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, menarik ya. Soalnya iya, ini terlalu kompleks banget soalnya ya yang semangatnya sih yang harus kita tekanin. Di luar semangat itu situasi memang kompleks. Kita harus benar-benar muter otak dan tidak hanya berbicara apa nih harus kita lakukan. Ya, kita tetap menerapkan kedisiplinan ya, tapi di sisi lain driver harus tetap berjalan. Di sini banyak juga dari mitra-mitra kita tetap harus menjalankan permintaan dari konsumen, dan di sisi lain kita sebagai aplikator, kembali lagi Gojek ini perusahaan aplikasi yang berbentuk super apps yang memang benar-benar harus bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat dari bangun pagi sampai tidur lagi. Sehingga fitur baru harus terus dilakukan adaptasinya. Adaptasi tidak boleh terlewatkan. Oke, tadi kita ngomongin soal dari pemerintah yang berkolaborasi, terus juga kita ngomongin langkah-langkah yang diambil oleh pihak Gojek sendiri bersama dengan mitra dan juga bersama dengan teman-teman driver lainnya.